Ya, salam Jastok. Sekarang kita kembali lagi dengan preview Champions League. Preview Champions League di putaran terakhir banyak sekali yang sangat amat seru karena melibatkan beberapa klub besar. Oke, klub kayak MU, Madrid itu harus ngegas di match terakhir. Kita mulai dengan grup A. Grup A itu grup A sampai D itu main tar malam. Sorry, main besok. Ntar malam itu grup E, F, G, H. Ya, kita mulai dengan grup A dulu. Munchen, ATM, Lokomotif Salzburg harus menang. Tapi feeling gue sih ATM tetap lolos. Kalau udah ngegas nih, sekuat-kuatnya Salzburg, ATM tetap memiliki pemain yang berkualitas. Harusnya ya. Karena kalau seri pun ATM lolos, tinggal Salzburg harus menang. Artinya Salzburg harus keluar dan itu menjadi makanan buat ATM. Tapi kita lihat lebih seru kalau ATM nggak lolos. Grup B, Inter, Shakhtar. Ini juga grup seru nih, karena 4-4 bisa lolos. Inter harus menang, nggak ada cerita. Inter harus menang kalau mau lolos, dan itu pun berharap bahwa Gladbach ngalahin Madrid. Oke. Tapi kalau Madrid sama Gladbach seri, Shakhtar yang menang, Shakhtar yang lolos. Oke. Kalau Madrid yang menang dan Inter yang Shakhtar yang menang, Gladbach nggak lolos. Jadi banyak sekali skenario. Nah, sekarang pertanyaan kan, waktu di Gladbach, Madrid ini ketinggalan dulu 2-0. Di menit-menit akhir mereka bisa cetak 2 gol seri. Nah, sekarang main di Madrid. Jadi kalau Madrid main aman, Madrid harus seri. Kalau lu lihat previewnya Liga kemarin, gue bilang Madrid ini berkali-kali kehilangan poin atau bahkan kalah lawan tim yang punya pertahanan kuat. Makanya pada saat lawan Sevilla mereka menang. Jangan kasih Madrid unggul 1-0 duluan. Kalau unggul 1-0 biasanya selesai. Kenapa? Pada saat Madrid unggul duluan, mereka ini kan pemainnya berkualitas semua. Mereka ini membiarkan bermain dengan ball possession, membiarkan lawan keluar. Pada saat lawan keluar, di situ ruang dimanfaatkan dengan skill individu. Tapi kalau Borussia pintar, walaupun seri cukup untuk lolos, Borussia bermain bertahan. Nah, di sini Madrid mengalami kesulitan bermain bertahan dan mengincar counter attack, terutama sayap. Itu mereka memiliki sayap yang very skillful dan very fast, cepat sekali. Disinilah Madrid akan keteteran walaupun Benzema main. Gue nggak tahu Ramos main atau enggak ya, karena Ramos main atau enggak itu sangat berpengaruh. Walaupun kualitas Madrid lebih bagus, tapi kita semua tahu bahwa pemain lainnya itu sangat kesulitan untuk bisa cetak gol. Jadi ini salah satu match besok Kamis dini hari yang menurut gue layak ditonton, seru. Grupnya C, City udah lewat, City juara grup. Grup A, Ajax, Liverpool juara grup. Mau kalah 1000-0 pun Liverpool tetap juara grup. Ajax lawan Atalanta. Ajax harus menang. Sekarang kalau tanya apakah Ajax bisa menang, sangat bisa. Apakah bisa kalah? Ya sangat bisa juga. Kenapa? Karena dari sisi permainan Ajax itu bagus. Lawan Atalanta, main di Atalanta, unggul juga 2-0, ujungnya seri juga. Mereka kalau di sisi permainan, Liverpool aja bisa dilawan. Banyak peluang lawan Liverpool. Kalau lu punya kualitas bisa melawan Liverpool, lu bisa ngalahkan semua tim. Cuman yang jadi masalah dengan Ajax, ya kembali lagi, itu finishing. Bukan permainan, bukan create chances, tapi finishing. Nah, apakah akan berubah? Enggak. Karena ya gue nggak tahu. Kalau David Neres ini kalau nggak salah cedera ya, lebih baik Promes. Karena Neres ini egoisnya minta ampun. Dan kalau seandainya kayak kemarin Masraoui dan siapa namanya Persius main bagus, Klaassen main bagus, sangat bisa mengalahkan Atalanta. Asal kembali lagi
efektivitas. Ini yang selalu menjadi masalah dengan Ajax. Ajax musim ini ya, karena Muhammad Kudus juga masih cedera, Anthony ups and down. Kalau gue bilang sih mending pasang si Lassina Traore, si Tadic kiri, Traore tengah, si Anthony kanan. Kalau Traore nggak berjalan, bisa korbankan pemain tengah, pasang si Promes sebagai nomor 10. Jadi ini juga salah satu, kalau menurut gue, salah satu match yang seru yang layak ditonton. Ajax lawan Atalanta. Oke. Grup E, Chelsea ya udah lewat. Chelsea juara grup, selesai. Lazio, Dortmund juga nggak begitu. Dortmund udah pasti lolos, tinggal Lazio, Club Brugge. Lazio pun nggak akan gampang menang Club Brugge. Club Brugge harus menang. Kalau Club Brugge menang, Lazio nggak lolos. Coba gue cek dulu line up-nya. Bentar. Lazio ya, Club Brugge harus menang. Lazio 9 poin, Club Brugge 7, Dortmund 10. Jadi kalau Dortmund sih kemungkinan besar menang, tapi kalau kalah pun tetap lolos walaupun sebagai runner up kalau Lazio lolos. Tapi in this case ini nggak akan menjadi gampang. Gue waktu itu jadi komentatornya Lazio Dortmund dihajar 2-0 kalau nggak salah. Itu Dortmund benar-benar terbuka, berani main. Tapi Club Brugge ini kan, ya mereka juga tahu nggak bakalan mereka terbuka, nggak bakalan mereka akan fight dengan senjatanya Lazio. Nah, untungnya untuk Lazio mereka masih punya beberapa pemain yang skillful, yang bisa membuat perbedaan. Nah, itu tidak dimiliki oleh Club Brugge. Hanya Club Brugge itu walaupun bertahan tapi pasti dapat 1, 2, 3 peluang. Nah, gue pernah nonton Club Brugge juga, passingnya hancur-hancuran. Nggak tahu, mungkin lagi bagus mainnya, bisa aja. Kalau passingnya bisa diperbaiki, end passing terutama, itu sangat bisa Club Brugge menang. Mungkin ada kejutan, nggak tahu. Grup F, grup G, Barca Juve. Kalau gue bilang ini grup ya dua-dua ada pasti lolos, tinggal cari itu kan, cari juara grup. Barca ini kalau gue bilang nggak, Barca maupun Juve, kalau mereka smart itu jangan mainkan pemain inti ya. Kalau gue, pemain kayak Messi itu mending dicadangkan, karena di La Liga kan mereka masih belum stabil. Permainannya stabil, bagus, konsisten, cuman cetak golnya yang susah. Jadi dan Barca B pun sudah menunjukkan bahwa mereka bisa bermain bagus, buktinya menang semua. Kalau gue bilang bahkan untuk Juve pun masih keteteran di Serie A. Ntar kalau turunkan pemain inti semua, susah juga kalau ada yang cedera. Yang mungkin Ronaldo atau Morata plus Dybala masih bisa lah. Tapi feeling gue sih gue nggak yakin ini akan menjadi match seru, karena kedua-dua tim akan pasang setengahnya, feeling gue sih setengahnya cadangan. Kalau pelatihnya smart, karena ya nggak ada yang dimenangkan juga, yang penting udah lolos kan. Mau juara grup atau nggak begitu penting juga. Grup H, nah ini yang seru. PSG kemungkinan besar menang lawan Istanbul. Istanbul ini kan cuma meraih poin lawan MU doang, sisanya kalah semua. Nah, tapi kita nggak usah bahas itu. PSG feeling gue kalau seri pun lolos kalau nggak salah ya PSG. Coba kita tengok dulu, kita cek dulu. PSG kalau seri 10 poin, ya lolos. Kalau seri lolos, karena kalau 3-3 seri, MU yang lolos. Kalau MU seri, MU yang lolos, menang head to head. PSG masih menang goal difference, head to head sama Leipzig, tapi menang goal difference ya. PSG perlu seri aja loh, udah lolos. Jadi PSG feeling gue sih menang, titik. Nah, sekarang yang serunya RB Leipzig lawan MU. MU punya track record sangat bagus di laga away, oke? Tapi Red Bull Leipzig pun punya track record bagus di kandang. Jadi nggak bisa dibandingkan. Kalau lu lihat match kemarin, Red Bull lawan Munchen 3-3 loh di kandang Munchen. Dan
Red Bull itu tidak berubah permainan. Dari sisi permainan, gue bilang Red Bull lebih bagus daripada MU. Cuman kembali lagi, efektivitas, nggak banyak yang bisa cetak gol. Efektivitas, MU lebih bagus, jauh lebih bagus, bahkan 2 level lebih bagus daripada Red Bull. Terutama kalau Bruno lagi on fire, Rashford, Greenwood lagi on fire, Martial nggak gua anggap. 3 pemain itu on fire aja, sangat mungkin MU menang. Bahkan kalau seri aja, MU sudah lolos. Nah, ini yang bahaya untuk tim-tim yang seri lolos, karena mentalnya itu harus dirubah sama Ole untuk tidak mengandalkan seri, tapi justru harus menang. Dan sebenarnya MU memiliki kualitas pemain ya di atas Red Bull, satu level for sure. Cuman as a team, gue bilang Red Bull lebih bagus. Kayak babak kedua lawan MU, mereka menekan MU habis-habisan. Tapi ya gitu, nekan MU kalau nggak cetak gol, kena counter, selesai juga. Dan match ini tidak akan berubah. Red Bull tetap akan menekan, dan kalau MU bisa memanfaatkan counter, MU lolos. Feeling gue sih MU yang lolos, but you never know. Kita nikmati aja match ini ntar malam. Oke, thanks for watching.